Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di episode terakhir Ramadan series DKM Darul Fikri. Alhamdulillah telah kita lewati bersama-sama Ramadan di tahun ini, yang mana kita sama-sama mengetahui gitu ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi kayak gitu. Terkhusus kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang di penghujung Ramadan tahun ini mereka mendapati kembali gitu ya berbagai macam cobaan-cobaan. Teman-teman dirahmati Allah, hari ini kita berada di hari yang besar, karena mungkin yang sebagian yang menonton sudah melewati Idul Fitri ataupun sedang di hari raya Idul Fitri. Maka hari dimana yaitu adalah hari kita kembali kepada fitrahnya, Idul Fitri. Kita kembali untuk berbuka, yaitu berbuka puasa kayak gitu. Tentu ini adalah suatu nikmat yang sangat besar kayak gitu, suatu nikmat yang tentu sangat besar. Bahkan ketika ditanyakan kepada orang yang meninggal pun, orang-orang yang meninggal itu ingin untuk kembali hidup di bulan Ramadan. Tentu pada tahun ini kita sama-sama merasakan Ramadan yang kembali pandemi. Sebagaimana tahun lalu 2020 gitu ya, kita merasakan pertama kali Ramadan di rumah saja. Ya semoga walaupun di tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, tentu ada hal-hal yang berbeda di tahun ini kayak gitu. Dimana beberapa masjid ada yang sudah mulai buka, tidak hanya buka untuk sholat berjamaah ataupun tarawih, tapi juga buka untuk ibadah-ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Tentu suatu nikmat yang lagi-lagi perlu kita syukuri, yang mana kita masih diberikan oleh Allah itu umur dan merasakan nikmatnya bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala macam dosa yang kita panjatkan, yang kita ampuni kepada Allah, dan semoga Allah menerima sebagaimana macam amal-amal kita yang ada pada Ramadan kemarin. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu merindukan Ramadan, yang mana orang-orang terdahulu itu ketika mereka meninggalkan Ramadan di 6 bulan pertama mereka berdoa agar diterima amal Ramadannya. Pun demikian ketika 6 bulan itu menuju Ramadan, mereka berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini adalah sebuah waktu, sebuah masa di mana dalam kehidupan kita adalah suatu fase yang emang sangat istimewa kayak gitu. Dan kita menantikannya setengah perjalanan dan setengah menuju perjalanan Ramadan itu. Teman-teman semua, zaman dahulu para ulama seringkali mengatakan bahwa hari ini atau Idul Fitri itu adalah suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka telah melahirkan mereka kembali, atau sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka, atau berarti kan menjadi seorang bayi kayak gitu. Kita sama-sama tahu bayi itu kondisi yang suci gitu ya, belum terdapat dosa. Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain pun ia akan sulit diampuni. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan bahwa tak kala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia tak terhalang dari kebaikan yang banyak. Dari dua ulama tersebut, kita sebenarnya jadi tahu bahwa fitrahnya manusia itu, atau kebaikan yang dibawakan oleh Ramadan itu, ketika ia pergi itu menjadikan kita sebagai manusia yang seolah-olah lahir kembali ke dunia, seolah-olah lahir kembali ke dunia sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Mengapa? Nabi Muhammad sering kali atau mungkin kita sering kali gitu ya mendengar sebuah hadis yang bernarasi seperti Mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah gitu ya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Salah satu mungkin esensi kenapa Ramadan itu hadir dalam kehidupan manusia itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa manusia kayak gitu, untuk menggugurkan dosa-dosa manusia. Maka imam-imam ini mengatakan bahwa ketika dosa yang kita lakukan selama ini dan ketika Ramadan itu tidak Allah ampuni, maka sungguh ketika bukan bulan Ramadan pun itu akan sulit diampuni.
Dan tentu ini memiliki maksud yang maksud yang tidak hanya secara kontekstual gitu. Dan Imam Ibnu Rajab pun mengatakan bahwa tak kalah semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh ia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Ramadan itu seringkali disebut sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Maka Imam Rajab sampai mengatakan bahwa ketika orang itu nggak bisa mengambil pengampunan di bulan Ramadan, yang mana Ramadan adalah bulan yang pengampunan, maka sungguh orang itu telah telah kehilangan kebaikan yang banyak kayak gitu. Nah, maka kita semoga setelah Ramadan ini kita semoga menjadi orang-orang yang terus berdoa kayak gitu, terus berdoa untuk diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amalnya. Semoga amal kita diterima di sisi Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagai seorang mukmin, sudah sepatutnya kita minta kepada Allah keistiqomahan, sebagaimana salah satu tanda daripada ciri-ciri amal atau ibadah itu adalah amal yang bersifat kontinu, sebagaimana yang mungkin telah dibahas di konten podcast sebelumnya. Kita seringkali memanjatkan doa yang mungkin secara sadar ataupun tidak sadar kita minta kepada Allah sebuah keistiqomahan, yaitu ada pada Quran Surah Al-Fatihah ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan ini juga berarti bertanda bahwa kita itu sebagai manusia butuh untuk istiqomah. Artinya istiqomah atau tetap berada di jalan yang lurus, tetap dalam ibadah, tetap dalam niatan yang benar, tetap dalam kondisi yang beriman dengan iman yang baik kayak gitu. Dan juga tetap dalam jalan yang benar, baik itu sebelum, baik itu sesaat, dan baik itu setelah memasuki bulan Ramadan. Lalu apa sih keistimewaannya kayak gitu? Nah, disebutkan dalam sebuah kitab Hilyah Al-Auliya dari beberapa perkataan ulama bahwasanya Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdillah. Ia berkata bahwa ia mendengar Wahb bin Munabbih berkata, ada seorang ahli lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai ia meninggalkan dunianya. Kemudian Wahb bin Munabbih pun segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Nah, orang yang bisa istiqomah, ajak terus dalam ibadah, itu lebih baik daripada orang yang perbanyak ibadah. Orang yang istiqomah atau orang yang ajak terus dalam ibadah, ajak itu berarti stay pada ibadahnya kayak gitu ya, yang kemudian dia itu tetap memperhatikan dunia gitu ya, itu lebih baik daripada orang yang perbanyak ibadah. Mungkin dengan konteks lain, orang yang mungkin ibadahnya itu yang sekali-sekali tapi banyak, atau mungkin konteks lain orang yang mungkin sekalinya orang itu ibadah, mungkin memang ibadahnya itu melampaui orang-orang pada umumnya, mungkin ya seperti itu. Nah, ingatlah teman-teman semua bahwa bisa terus istiqomah itu karena seorang wali Allah yang begitu luar biasa. Dalam sebuah Majmu'ah Al-Fatwa, sungguhnya karomah seorang wali Allah adalah bisa terus istiqomah. Jadi kalau kita sering mendengar waliullah gitu ya, orang-orang yang menjadi wali Allah gitu ya, atau nabi dan rasul, itu adalah salah satu cirinya adalah orang-orang yang sering atau orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya. Lalu mungkin muncul pertanyaannya gitu, setelah Ramadan ini, setelah kita mengarungi perjalanan selama Ramadan, yang kita sama-sama tahu ibadah dipermudah, akses untuk menimba ilmu Islam juga dipermudah, lalu bagaimana kita dapat meninggalkan Ramadan? Ketika setelah Ramadan itu beres, maka pulang bermaksud itu kembali bermunculan. Setan-setan yang dibelenggu kembali dilepaskan. Pertama, kita semoga menjadi seorang hamba yang selalu berdoa kepada Allah, karena istiqomah itu merupakan hidayah daripada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Salah satu doanya adalah ya muqallibal qulub, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, janganlah atau bolak-balikkanlah hati kami, atau teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sebab
Dalam sebuah narasi yang dibawakan oleh Ustadz Nuzul Zikri dikatakan bahwa hati manusia itu ada dua sisi kayak gitu. Semudah Allah itu mudah banget untuk membolak-balikan hati manusia. Maka apalagi sekarang di kondisi zaman yang telah di penghujung kayak gitu ya. Kita tahu banyak banget fitnah merajalela, kemudian banyak sekali hoax, banyak sekali kedoliman yang dilakukan oleh banyak sekali mayoritas manusia zaman ini. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu Allah bolak-balikan hatinya kepada agamanya, bukan dibolak-balikan hatinya kepada dunia ataupun kepada tujuan-tujuan selain pada Islam gitu. Atau dibolak-balikan kepada kepentingan-kepentingan yang tidak benar gitu. Adapun doa yang dianjurkan dalam Al-Quran itu di Quran Surat Al-Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sangat powerful, yang mana doa ini tuh kita sama-sama bermohon agar ketika kita tak Allah berikan hidayah, Allah tetapkan kita gitu. Allah tidak membuat kita kembali kepada zaman-zaman atau kembali kepada keburukan-keburukan. Doa ini artinya, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat darimu, rahmat dari sisimu, karena sungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Kemudian Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa Engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik? Lalu Nabi Muhammad menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada pada jalan lalu Rasulullah menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'adz bin Mu'adz yang melewatkan hadis ini pun membacakan ayat Quran Surat Al-Imran ayat ke-8 yang tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga kita semua setelah mendapati banyak sekali karunia Allah di bulan Ramadan ini, banyak sekali hidayah mungkin yang kita dapatkan, banyak sekali ilmu, banyak sekali aktivitas beribadah yang Allah tunjukkan dan Allah mudahkan kepada kita. Semoga setelah Ramadan ini kita menjadi hamba yang tetap pada jalannya, tidak kembali kepada kemaksiatan yang dulu, namun bertaubat dan memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Amin ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Tentu dalam beribadah atau amalan yang kita lakukan itu tentu harus dilandasi dengan ikhlas, karena itulah sejatinya yang Allah perintahkan, sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi emang Allah itu telah memerintahkan kepada seluruh makhluknya ketika beribadah haruslah dengan ikhlas. Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam berbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya tidak menerima amalnya dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah sebuah hadis yang memuatkan bahwasanya ketika orang itu tidak ikhlas, maka Allah akan meninggalkannya. Maksudnya Allah tidak menerima amalannya. Kemudian dari sebuah keikhlasan ini, maka insya Allah akan menimbulkan akan mengakibatkan, akan menghasilkan sebuah amalan yang sifatnya itu long last gitu ya, atau istiqomah, atau bertahan gitu ya. Ibnu Taimiyah pernah berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Kemudian para ulama juga memiliki istilah lain, maka Allah hiya beqa. Segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng atau pasti akan bertahan lama. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah
rutin beramal walaupun sedikit. Amal yang dilakukan sejak kita Ramadan atau amal yang dilakukan itu secara kontinu walaupun sedikit, itu sejatinya lebih Allah cintai gitu dibandingkan amal yang berlangsung banyak namun tidak secara kontinu. Maksudnya kita sebagai seorang muslim itu dituntut oleh Allah untuk untuk konsekuensian dalam menjalankan syariat Allah gitu, atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuen dalam beribadah atau konsekuensi dalam beramal itu lebih Allah cintai daripada amal yang hanya sekali dilakukan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walau itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah rajin koreksi diri, atau sering-sering kali kita bermuhasabah atau reminder gitu ya. Sering-sering membaca reminder atau memikirkan tentang keadaan diri sendiri kayak gitu. Nah, kalau kita rajin mengoreksi diri kita akan selalu berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Allah Ta'ala berfirman dan memerintahkan kita gitu ya untuk supaya rajin dalam bermuhasabah ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengampuni apa yang kamu kerjakan. Ibnu Jauziyah dan Ibnu Katsir menanggapi kayak gitu ya, bahwa mereka pernah berkata, hisablah atau koreksilah diri kalian sebelum kalian itu dihisab, atau hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Siapkanlah amalan soleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat di mana harus berhadapan dengan Allah. Kemudian pandanglah amal yang telah kalian lakukan, apakah amalan soleh yang berujung selamat ataukah amalan jelek yang berujung celaka. Itu yang keempat. Yang kelima, memilih teman yang soleh. Sebagaimana kita yang tahu dan mungkin narasi yang sering kita dengarkan, entah ketika Jumatan gitu ya, atau mungkin ketika mendengarkan kajian-kajian lain, bahwa salah satu kunci daripada kita istiqomah itu adalah lingkungan kita gitu, atau circle kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, Nabi Muhammad gambarkan dalam sebuah hadis sebagaimana sebuah toko parfum kayak gitu. Dan ketika kita berteman dengan circle atau lingkungan yang buruk, diibaratkan sebagai seorang pandai besi, dimana ketika kita mendekatinya saja pun, seandainya kita enggak mendapati bau atau mendapati baju yang terbakar, minimal kita mendapatkan bau yang tidak sedap dari pandai besi itu. Pun sebaliknya, ketika kita mendekat atau kita berada pada circle atau lingkungan yang mayoritas dekat dengan Allah, maka minimal pun seenggaknya kita tidak membeli parfum itu, kita mendapati bau atau mendapati harumnya ketika kita pergi dari lingkungan itu. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad pernah bersabda, seorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Tadi ya. Cuman di sini adalah hadis yang lengkapnya. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bersahabat dengan dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh dengan teman dekatnya. Masya Allah banget efek daripada teman ini. Nah,
Teman yang solih pun punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana pepatah Arab itu, as-sahibus sahib, yang namanya sahabat yang menarik atau mempengaruhi. Jadi yang namanya sahabat itu bisa menarik atau mempengaruhi. Ahli hikmah juga menuturkan bahwa seseorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Nah, kemudian dari sinilah gitu ya, dari kelima hal inilah kita berharap semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selepas Ramadan pun menjadi orang yang bertakwa, orang yang istiqomah. Sebab dalam sebuah narasi atau sebuah narasi Al-Quran itu ada ketika Ramadan maupun dilepas Ramadan kayak gitu. Ibadah-ibadah salat malam itu ada ketika kita bertemu dengan Ramadan maupun ketika kita tidak bertemu dengan Ramadan. Nah, ketika Ramadan itu hadir, amal-amal itu dipermudah, dan ketika Ramadan itu tidak hadir, itu sejatinya adalah merupakan ujian atau ladang bertarung sebetulnya kayak gitu. Maka semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mampu dekat dengan Ramadan, dekat dengan Al-Quran ketika ada maupun ketika tidak adanya bulan Ramadan. Kemudian mungkin ini sebagai bonus aja gitu ya, ketika kita ingin beristiqomah dan mungkin kita ingin mengenang gitu ya, dan tentu terdapat kemuliaan atau balasan yang besar daripada Allah ketika kita terlepas daripada Ramadan. Ada sebuah ibadah yang sangat dianjurkan, yang mungkin bisa menjadi poin untuk menambah keistiqomahan kita, yaitu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, tentu ini adalah sebuah amalan yang luar biasa gitu ya. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan yang kita sama tahu berdurasi 1 bulan, kemudian kita beramal di bulan Ramadan di 10 malam terakhir, yang mana kita tahu khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kemudian Allah memberikan lagi gitu bonus tambahan, berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana berpuasa setahun penuh. Tentu sebuah kesempatan yang jangan sampai kita lewatkan gitu. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan melakukan secara berturut-turut di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal sesuai dengan dianjurkan dalam hadis. Jadi kalau bertanya kapan waktunya, dalam sebuah hadis dikatakan, dalam sebuah perkataan Imam Nawawi dikatakan bahwa disunahkannya untuk melakukannya secara berturut-turut dan di awal Syawal. Nah, akhirnya dari ke-6 poin tadi, semoga gitu ya, semoga yang sangat kita semogakan kita menjadi pribadi yang senantiasa mendapatkan kemuliaan Ramadan ini dengan diistiqomahkannya kita dalam berbuat amalan baik gitu. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lainnya diterima oleh Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan serta diberikan keistimewaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat disampaikan. Taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum.